Oke, persiapkan diri kalian semua karena podcast ini akan dimulai dalam 3, 2, 1. Opening dimulai. Tering teng teng. Ini podcast kami bertiga. Oke guys, selamat datang di podcast kami bertiga CSP YouTube WhatsApp. Aku Bro Alex. Aku Bro Vincent. Aku Bro Justin. Oke guys, jadi di video yang spesial ini kita itu kedatangan bintang tamu. Nah, bintang tamunya kan untuk sekarang nggak terlihat nih. Nah, kalian udah penasaran kan? Pasti. Karena bintang tamu kali ini nih, gini ya, kalau aku punya firasat itu tadi malam gini. Kemarin-kemarin view-nya itu rendah. Karena muka kita bertiga nggak enak dipandang. Oke. Buat kalian semua kita buat video sing ada orang sing mukanya enak dipandang. Oke, silakan perkenalan diri. 3, 2, 1. Halo. Aku Devina Jesslyn. Aku jadi guest hari ini. Iya, Halo, mantap Desi. banget kan guys. Halo Jesse. Halo Desi. Ini kalau kalian ntar bingung ya di video ini kok tumben ini 3 cowok semangat ya, kalian tahu dewe alasannya. Emang kurang ajar semua. Oke guys, jadi hari ini kita ini tanya-tanya dulu ya. Jess, keseharianmu di masa pandemi ini apa sih? Biasanya sih cuman bangun, mandi kayak biasa, makan terus workout sih. Yang ada clothing challenge itu aku juga ngikutin. Terus mungkin habis itu mandi lagi, terus Netflixan, udah itu doang. Jess, tadi Apa? ada workout apa itu? Challenge apa? Clothing challenge. Iya, itu apa itu? Bisa dijelaskan nggak? Jadi gini, clothing itu kayak YouTuber Australia, terus dia itu sebenarnya baru-baru ini sih hitsnya, tapi channelnya udah dari dulu, terus kayak, kan aku juga anak TikTok, jadi ada di TikTok itu clothing challenge kan, jadi kayak banyak orang-orang itu yang sengaja bikin TikTok before and after gitu loh, terus aku lihat banyak banget pengaruhnya kan, aku jadi pengen coba aja, terus dia tuh keren banget karena dia punya kayak program dan itu free, biasanya kan semua YouTuber kan bayar. Kalau dia tuh programnya free, ada banyak, ada buat apps, terus ada buat flat tummy atau buat macam-macam, buat paha yang kayak bentuk itu atau apalah, banyak banget sih, berguna banget obatnya. Ya itu guys. Jadi Jess, itu kamu tuh TikToknya apa sih Jess? Ini biasa nih, nanti ada yang tanya biasanya kayak cantik itu tanya biasanya di komen. Itu apa sih IG-nya atau apa sih TikTok-nya kayak gitu? Boleh di-share mungkin? Instagramnya sama TikTok sama Devina Jesslyn, cuman yang TikTok N-nya 2. Nah, itu tuh ya guys ya, buat cowok nih yang nonton nih biasain nih juga nih Pak Kuat. Sudah follow tau kamu? Aku sejak dia belum buat pun sudah tak follow. Oke, bagus. Oke. Aduh. Apa ya ini yang basic dulu ya, pemanasan dulu. Ini tanya masalah ini nih. Kalau boleh dikasih tahu nih, Jessie, kamu jomblo atau udah ada yang punya sih? Buat saat ini sih jomblo. Kabar gembira untuk kita semua. Wah, Oke, masih jomblo ya. Kalian. Jess, jadi kamu tuh workout-nya dari clothing challenge itu ya? Apa ada workout lain? Aku dari clothing challenge doang sih. Cuman kan kayak pertama aku coba itu yang 28 days, itu yang kayak hampir sebulan gitu programnya udah selesai. Sekarang baru nyoba yang 2 weeks straight gitu. Itu aku baru hari kelima kayaknya. Itu buat cowok bisa juga? Nggak tahu sih, tapi selama ini cewek yang nyoba. Cuman kalau buat cowok harusnya sih tetap berat sih, soalnya buat aku juga berat. Apalagi Kamu buat coba Alex. dulu, Alex. Kenapa? Apalagi buat Alex, nggak bisa bangun. Yes. Ini pertama kali nih dihujat sama bintang tamu ya. Bintang tamu baru pertama kali terus langsung hujat. Enak nih ya. Enak nih. Lanjut. Jess. Gerakan yang paling sulit menurutmu di clothing challenge ini apa? Paling nggak ada sih paling sulit. Paling berat kayak perut kayak kerasa kram tuh ada. In and out namanya. In and out. Itu intensif ya? Setiap hari ada ya? Setiap hari ada. Jadi kayak programnya itu bukan gampang, soalnya terlalu susah karena dia tuh sehari misalnya Dewan ada 2 video, dia itu ada 4 video, kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak kamu mau nggak mau harus ngelakuin video itu. Oke, tiap hari dia posting ya berarti ya? Video? Oh enggak, jadi dia kayak udah enggak. ada webnya gitu, clothing.com. Tinggal buka aja. Jadi kalau kamu pencet Day One ada fotonya kan, itu langsung nyambung ke YouTube gitu. Jadi enak, nggak usah cari-cari lagi. Nah, guys, itu ya tadi ya katanya Jessie. In and out. Nah, aku tahu kalian pasti penasaran kan. Jessie tolong dicontohin. Nggak usah. Guys,
ini ya, tadi kan udah bahas seputar Jessie nih. Sekarang lebih masuk lagi ya, lebih mendalam lagi pembahasannya. Kita bahas Jessie ini kesibukannya apa sih? Tanya dulu. Nah, Jess, ini kan di Instagrammu ada nih, namanya Brush by Devina Jesslyn. Itu tuh apa sih, Jess? Coba kasih tahu ke orang. Brush by Devina Jesslyn itu apa? Jadi Brush by Devina Jesslyn tuh kayak akun make up aku yang aku make upin orang. Ya gitu pokoknya. Terus awalnya sih cuman hobi sih. Kan aku dari dulu hobi make up dari SMP. Terus semakin lama tuh orang semakin kayak make upin dong, make upin gitu. Terus lama-lama ada yang udahlah aku bayar aja, kayak dia nggak enak gitu. Terus setelah beberapa orang kayak minta bayarnya tuh kayak sesuka hati gitu, kayak sukarela, akhirnya aku bikin kayak MUA. Jadi mereka ada kayak price list tertentu sekarang buat make up tertentu. Wow. Oke. Yes. Jadi Waktu di SMP ini, kenapa kok kamu tiba-tiba jadi suka sama make up nih? Apakah ada orang tertentu yang kamu ngefans berat atau gimana? Sebenarnya produk pertama yang aku beli, bener pertama kayak aku niat make up. Jadi kayak satu video itu barangnya aku beli semua, itu videonya Hanyura. Terus kayak aku bilang, Mama, pengen nyoba make up gitu. Terus akhirnya itu kan waktu itu di Hanyura kan masih kayak affordable semua produknya, produk lokal. Jadi aku beli semua. Terus yaudah aku belajar dari situ. Terus semakin lihat YouTuber luar kan kayak Manny MUA, Niki Tutorial, terus Patrick Star kayak gitu-gitu sih jadinya. Terus jadi gini. Karena waktu itu sih semua video aku tontonin sih tepatnya. Jadi kamu belajarnya dari YouTube gitu, Jess ya? Iya, aku nggak les. Oh, nice. Oke. Bagus sih itu. Kamu udah make upin apa untuk project apa aja? Event-event apa gitu? Sweet atau apa gitu? Sweet pernah, photoshoot mungkin? pernah. Photoshoot juga, terus kayak event gitu sih, kayak perpisahan gitu. Make upin hostnya perpisahan. Iya. Udah sih, yang belum cuman bright aja kayaknya. Soalnya aku nggak terlalu fokus ke bright. Ya, Kalau bright kan harus kayak aku tahu sih kayak harus pasti ikut makeup class gitu kan. Cuman sebenarnya liburan ini mau ikut, cuman karena corona kan nggak berani, alat-alatnya juga kan serem gitu kalau corona. Ya hemat deh. Nggak higienis kan. Kira-kira udah berapa banyak ya orang yang udah makeup sama kamu ini? Wah, nggak tahu. Tapi nggak sebanyak itu kok. Karena kadang aku kayak ada yang tolak kan, karena jadwalnya tabrakan sama aku gitu. Jadi nggak semuanya aku terima. Tergantung free apa enggak. Jess, apa namanya? Kalau dalam dunia makeup artis ya, ini kan hal yang baru nih. Aku kan nggak seberapa tahu tuh tentang makeup artis. Tapi aku mau tanya nih, kalau sekali nge-make upin tuh berapa jam sih? Sekali nge-make upin itu paling cepet kayaknya 2 jam. Bisa molor sampai 2 jam. Oke, jadi sekali make up 2 jam. Karena kan kalau make upin orang, bukan make upin diri aku sendiri, kalau make up ini cuma setengah jam sih. Kalau make upin orang tuh harus benar-benar dilihat complexion-nya bagus apa enggak. Terus kan muka orang kan beda-beda, jadi kita harus tahu gimana caranya supaya di dia itu cocok. Kayak misalnya alisku bentuknya kayak gini. Nggak bisa di orang lain kayak gini juga. Jadi kita harus tahu dia ciri khasnya apa, baru kita make upin itu. Wow. Jadi nggak asal ya, Jess. Misalnya kayak bentuk mukanya bundar gitu, terus malah gitu di make up sing misalnya untuk orang sih bentuk mukanya kotak, kayak gitu kan nggak bisa tuh, Jess. Itu kan harus kamu pikirin matang-matang. Benar-benar sih. Presisi nomor 1 nih, Jess. Hebat sekali. Biasanya kalau aku sebelum habis udah deal make up, aku minta kirimin foto bare face sih. Jadi aku tahu kira-kira nanti waktu hari H tuh kayak apa gitu loh. Nggak langsung datang langsung lihat gitu. Lebih tahu dan bisa nyiapin foundationnya juga kan. Kan nggak mungkin aku bawa 5. Oh, iya. Jadi minta ini masukan yang bagus ini ya buat yang nonton ya. Bare face itu muka bangun tidur ya? Bukan, muka nggak pakai make up. Oh. Oke, kita lanjut aja ya. Yuk langsung nih. Kita lanjut aja. Ini hujat-hostnya boleh nggak sih? Boleh. Boleh. Oke, guys, karena ada masalah sedikit, jadi hostnya sekarang ganti ke Bro Justin. Silakan Bro Justin. Oke, Jess. Jadi selama masa karantina ini kamu jelas belajar tentang makeup gitu juga kan? Pasti sih. Aku tiap hari pasti selalu belajar. Kayak misalnya dari mau terkenal, aku lihat live-nya atau aku lihat story-nya, aku liatin semua. Jadi kayak
siapa tahu ada ilmu baru yang bisa aku serap gitu. Terus YouTube kalau kan ada di timeline kan, tinggal dilihat aja kalau aku tertarik gitu, atau ada yang aku belum tahu, aku mesti belajar. Jadi jangan pernah capek belajar. Mantap, Wah, mantap. gila. Dengerin itu. Ini patut Tiba-tiba jadi dicontoh ya, bijak. patut Iya. dicontoh. Karena mengasah skill selama masa karantina. Nah, selain kamu mengasah skill terus yang tadi kamu sebutin itu selama masa karantina ini kamu ada yang namanya quality time nggak? Ada sih, pasti kalau karantin kan semua orang di rumah, jadi lebih sering kayak nonton bareng gitu sama keluarga. Terus ya mungkin karaoke kapan hari. Terus apa lagi? Kalau sama diri sendiri sih tiap hari sih aku me time. Oke. Jadi kita kan mau bahas quality time ini ya. Nah, menurut Sang Devina Jesslyn ini quality time yang ideal itu gimana sih? Quality time yang ideal, pokoknya kayak kamu tahu batas kapan kamu harus manage ya mungkin sama keluarga, sama dirimu sendiri. Jadi kayak nggak time 24 jam gitu kan, orang rumah kan pasti kayak bingung gini, ini anak kenapa gitu kan. Jadi kamu harus tahu kapan kamu harus me time gitu. Iya, jangan di kamar terus. Jangan di kamar terus, Lex. Sebenarnya kita bertiga lumayan terserang ya, tapi ya sudah nggak apa-apa. Iya. Oh, Karena kalian kita sering memang me time kelamaan ya? Iya, kita me time-nya bertiga terus, Des. Akhirnya nggak ada waktu buat keluarga. Oh, kasihan sama pacarmu. Enggak loh, enggak. Nanti kapan-kapan kadang-kadang ya pacaran. aduh. Sudah, jangan nomor anaknya. Oke, lanjut nih. Jess, tertarik di dunia MUA ini kenapa sih? Ini melencong lagi ya. Kita balik lagi nih ke Devina Jesslyn Bras. Sorry kebalik, Bras by Devina Jesslyn. Balik. Apa? Kenapa kok tertarik di apa? Penghinaan dunia loh itu MUA? lagi balik nama. Bisa di-cut, Jess. Semua bisa di-cut. Terus. Nggak tunggu. Hai. Yuk. Jadi pertama tertarik ya di dunia makeup, nggak ada reason tertentu sih sebenarnya. Kalau pesta dulu kan biasanya yang make upin mamaku, terus kayak lama-lama mungkin kayak kebiasa gitu ya, jadi pakai makeup kalau misalnya ada acara gitu. Dan aku nggak pernah berface sih kayaknya, kecuali waktu kecil banget itu nggak di make upin, tapi udah SD itu udah di make upin gitu. Jadi kayak lumayan tahu udahan waktu SD itu produk-produk apa yang dipakai waktu makeup. Waktu SMP tiba-tiba kayak suka aja gini. Orang suka makeup itu ada yang kayak cuman musiman, tapi ada yang kayak suka terus gitu. Jadi kayak aku, oh berarti aku suka makeup, kayaknya passionku di makeup kayak gitu. Karena aku sukanya udah lama banget. Jadi kamu tuh itu ya, Jess, apa bukan pecinta make up yang musiman itu ya? Enggak dong. Ngomong. Passion nih, bahaya. Oke, Tin. Enggak, mau tanya. Pandanganmu ke depan buat Bras by Devina Jesslyn ini apa sih? Wah, berat dia pertanyaannya. Kedepannya mau jadi apa? Jadi kan aku mikir kalau misalnya jadi makeup artist itu banyak saingannya dan pekerjaannya tuh nggak bakal selama itu menurut aku. Jadi kayak bukan long term gitu loh. Kan kalau misalnya kalian udah umur 40 kan nggak mungkin make upin orang. Kan udah banyak pasti yang anak-anak muda yang lebih berbakat lagi. Jadi aku kayak Bras by Devina Jesslyn ini cuma sekedar hobi sih. Kalau misalnya ada orang mau make up di aku bisa, ya aku datang. Tapi kalau misalnya aku lagi sibuk sama kayak kuliah gitu kan, aku nggak kuliah make up. Aku ya kuliah sih. Kalau kamu nggak kuliah make up ya, Cis ya? Enggak, soalnya ya itu tadi alasannya, karena aku mikirnya itu bukan pekerjaan yang long term gitu kan. Jadi kalau misalnya aku cuma jadi MUA, aku takutnya kayak malah jadi bumerang sendiri gitu. Jadi aku cuma mau jadi hobi aja sih. Kalau emang ada yang mau make upin ya udah aku datang. Sangat terplanning sekali ya ini. Iya, saat tanggung jawab ya. Kayak Alex. Ini gini ya, ini podcast dengan pembahasan terberat ya. Ya podcast kali ini serius. Ini bumerang buat diri sendiri itu gimana sih, Jess? Mungkin ntar di luar bingung, bumerang buat diri sendiri itu apa sih? Jadi maksud aku bumerang itu kayak misalnya aku udah dedicated semua hidupku ke make up,
terus ternyata suatu saat makeup ini kayak macet gitu. Kan kasihan keluargaku atau kasihan siapapun gitu loh, karena kan aku nggak bisa support money lagi kan kalau aku udah nggak kerja. Terus aku mau kerja apa kan, karena kuliah makeup kan nggak ada modal ya, kalau bisa dibilang. Cuman tangan aja, otaknya udah nggak dipakai. Maksudnya, Wow. Oke. bukan otaknya nggak dipakai, cuman udah nggak ada pelajaran yang diserap gitu loh. Iya. Otak nggak dipakai. Kayak Justin, otak nggak dipakai. Kayak kamu Nah, lagi. ini lah. Nggak. Ini. Oke, lanjut. Yes, ini sedikit cerita nih. Aku kan kalau biasanya jalan-jalan sama cewekku tuh biasanya dia tuh dandannya tuh 1 jam mau 2 jaman tuh. 1 jam 2 jaman. Nah, tapi itu muka asli sama muka habis make up itu nggak beda jauh gitu loh, Jess. Maksudnya ngapainnya 1 sampai 2 jam itu apa? Semedi dah, gimana? Jelasin dong, apa sih dilakuin cewek tuh sampai selama itu, apa dikasih tepung cakra segitiga nih muka gimana jelasin ya? Gini loh, jadi kalau cewek mau siap-siap pergi itu ya, make up itu kadang kayak kelihatan lama gitu loh. Kalau kamu lihat kayak nggak ada bedanya. Soalnya emang ada beberapa muka orang yang kalau di make upin itu nggak beda sama make up, beda dikit, sama ada yang bedanya jauh. Tergantung. Kalau misalnya ceweknya kayak alisnya botak gitu, begitu make up langsung beda banget. Tapi kalau dia udah ada alis dikit, bulu mata tebal, kayak hidung mancung, bibirnya juga udah natural merah, itu kalau makeup juga nggak jauh sih. Tapi kalau emang pucet terus apa gitu begitu makeup kan cantik banget. Itu tergantung tipe muka orang sih sebenarnya. Sebentar, maaf, tadi aku salah denger apa enggak ya? Ada yang ngomong aku cantik banget, enggak ya? Bukan ya? Enggak. Enggak. Serius gak ada. Enggak. Nggak ada. Serius ada yang ngomong aku cantik banget tuh, serius. Udah cantik banget. Udah cantik banget. Oh, nggak sih tadi? udah cantik banget. Iya. Kupingmu itu perlu di make up, Lek. Kupingmu udah semen, Badrul. Yo, ini kita lanjut nih. Lanjut ya, maaf. Emang Jadi sering cewek perang itu online sudah nih. cantik, Lek. Jadi cewek berarti sudah cantik. Nggak usah banyak makeup apa-apa. Ya nggak? Bener nggak, Lek? Bener Ini nggak, nggak Lek? usah pakai apa-apa sih. Aku paling suka lihat cewekku nggak pakai apa-apa. Nah, itu aku paling nggak suka sih dari cowok bullshit. Nggak pakai make up, Lek. Kurang ajar dia. Nggak pakai make Ya, up. lanjut. Ini ya guys, ini Iya. kan aku mau kasih. Jadi buat kalian cowok yang nonton ini, please banget jangan bilang cewek cantik lebih cantik gak pakai make up. Itu bener, wah gila, bikin semua cewek tuh darah tinggi, sumpah. Oh iya? Bukannya seneng Kenapa? gitu, kata aku natural. Kenapa? Gak, sungguhan, itu benci banget. Aku paling benci cowok yang udah kayak gitu. Kalau udah ada cowok bilang kayak gitu, udah bye langsung. Gak akan aku jawab lagi. Loh, tapi kalau bener ya Kenapa apa? ini? Karena Kalau gini, bener kenapa? Gitu soalnya. gini, sekarang kalian mikir, cewek beli make up mahal ya. Satu item itu Oke. bisa 200 sampai 500 ribu, ada yang sampai 1 juta. Kalau Oke. sekali make up itu bisa pakai 10 sampai 15 produk. Ya kan? Kalian bisa hitung Oke, sendiri iya. berapa. Kalau misalnya pakai make up tambah jelek, ngapain mereka beli mahal-mahal? Mungkin mereka kilap. Oke, maaf. Ada yang tanggapan lainnya? Enggak ya? Loh, Jess, tapi kalau emang Loh, nek beneran cantik loh. Ya wes lah. Ya wes. Kalau coba cewek Tintin. itu beli make up buat mempercantik, bukan buat tambah jelek. Kalau misalnya cewek make up tambah jelek, itu kan aneh banget. Buat apa mereka beli semahal itu gitu loh logikanya. Mereka beli buat mempercantik diri mereka, entah sedikit atau entah banyak. Yang penting mereka mau mempercantik diri sendiri gitu loh. Kalau misalnya emang cantik, nggak usah make up udah cantik, berarti pakai make up lebih cantik gitu ngomongnya. Bukan kamu cantik kan nggak pakai make up, ya kamu jelas lebih cantik pakai make up gitu loh. Kayak gitu. Cewek pasti lebih seneng kalau misalnya udah make up. Kamu nggak cantik, kamu bilang gitu, dia pasti suka banget karena effort make up itu susah guys. Make up itu nggak gampang, nggak semuanya bisa make up. Jadi kalau cewek kalian udah make up, kalian harus hargain. Effort banget sungguhan. Siap jadi. Nah, oke, habis ini aku nggak bakal ngomong kayak gitu lagi. Ini dapat pelajaran banyak sih dari Bro Jess. Bro Jess. Dari ini ya. Apa nih manggilnya? Sis Jess ini.
Jangan Asik pernah banget. bilang kayak gitu buat kalian yang belum punya cewek, ke depannya jangan sungguhan. Ingetin. Gak apa-apa, aku Iya. kalimat gimana pun tetap jomblo kok, gak apa-apa. Waduh. Udah. Hati kalau ngomong. Hati kalau ngomong. Hati kalau ngomong. Ngode. Justin ngode guys, silakan dideketi bagi yang mau tuh sama Justin. Kalau misalnya makeupnya mungkin berlebihan, kayak makeup yang harusnya dipakai ke acara show gitu atau dance, kalau dipakai ke mall, itu baru kalian bilang. Jangan bilang sih, sakit hati juga kayak makeup. Alay. Enggak. Itu auto putus kalau kayak gitu. Wih, kita belajar banyak banget tuh ya dari sesi hari ini. Thank you lah ya Jesse. Ini udah ngomong banyak banget sama Jesse. Kita ngomong apa sih nih tentang Jesse? Just me time. Thank you banget. Ini pertama kali ya kita aja ngundang Bintang tamu. apa nih namanya? Bintang tamu. Guest star. Okay. Ada yang mau ditambahin teman-teman? Thank you banget udah mau ajak aku jadi guest star pertama di sini. Terus aku juga bisa bagi ilmu. Kayak aku tuh pengen semua orang self love. Jadi nggak ada yang insecure. Karena insecure tuh cabangnya banyak banget. Sampai haters itu karena insecure. Nah, jadi aku seneng banget bisa berbagi ilmu positive vibe karena harus semakin baik dong kita, jangan semakin buruk. Terus kesannya sama kalian seru sih, cuman ada yang ganggu banget itu yang pakai jempol itu. Tinggi banget semuanya. Oke, Jess, Maaf kamu ya, mau promote IG atau Facebook atau YouTube gitu, silakan. Aku bilang dulu, kalau misalnya aku ada salah kata, sorry banget di sini. Nggak bermaksud, guys. Yang bagian ngehujat itu cuman dendam pribadi aja, enggak bagian dari konten. Nah, iya bagus. Aku sebenarnya nggak gitu guys orangnya, cuman karena di sini tuh kayak panas banget gitu loh hawanya, jadi bikin panas banget. Nggak apa-apa sih, kita ngerti kok. Terus kalau misalnya kalian suka sama podcast ini, follow Instagramku sama TikTok juga boleh, Davina Jasmine. Yo, mantap. Oke, guys, sudah selesai podcast kita. Jadi semoga kalian enjoy dan dapat manfaat dari podcast kita ini. Aku Bro Alek kalau misalnya ada salah banyak banget sih. Aku minta maaf. Itu cuma candaan guys. Aku sama Jesse sebenarnya hubungannya udah baik-baik aja. Semoga amin. Silakan Chan. Ya, aku Bro Vincent. Aku mau undur diri. Kalau misalnya Alek banyak salah kata, kita minta maaf ya. Bye-bye. Bye. Oke, aku Bro Justin. Kalau ada salah kata, sama minta maaf dan pamit undur diri. Sekian. Podcast. Oke, lawis lah. Kalian lawis.